Hai, kita ketemu lagi di Margonda 32. Kanal ini akan membahas tentang isi hati seorang tokoh yang mendasari ia melakukan aksinya. Dan tentu saja aksinya ini akan menginspirasi kita semua. Siapa tamu yang hadir bersama saya hari ini? Situ ngapain? Situ ngapain? Saya minta ditelepon Kapolres. Saya minta Saya minta ditelepon. Lihat ya, banyak lihat ya. Dia Iya, ada rekaman. Ada rekaman. Saat ini di studio Margonda 32 sudah hadir bersama saya tokoh yang disebut orang sebagai macan parlemen di Kota Depok karena videonya yang viral itu. Nah, selamat datang Pak Hendrik Tangkealo. Ya, bro. Thank you udah diundang. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Hendrik Tangkealo dari Makassar, dari Iya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sulawesi Toraja. Selatan. Toraja. Wah, itu tempat. Saya orang Makassar, tapi belum pernah ke Toraja. Harus ke Toraja. Harus ke Toraja ya. Jaraknya lumayan kan waktu itu. Jadi kan orang bilang tuh kalau bicara Toraja, ya jangan mati sebelum ke Toraja. Artinya Toraja itu betul Harus dilihat dulu Harus gitu. dilihat Pak. dulu. Jangan cuma nonton di YouTube. Jangan cuma YouTube aja, langsung. Langsung. Ada negeri di atas awan. Ada negeri di atas awan. Itu Apa nama benar-benar di tempatnya? atas. Apa nama tempatnya? Pak? Lolai. Lolai ya. Ada artinya singkat atau Hanya Sebutan nama daerah Nama gitu. daerah saja. Cuma memang kan dia kan di daerah ketinggian. Ya, kalau pagi-pagi awan tuh di bawahnya. Di bawah kaki. di bawah kaki kita. Berarti dari Toraja datang ke Jakarta. Jakarta. Jakarta apa langsung Depok sih, Pak? Jakarta dulu. Merantau tahun berapa Iya, tuh, Pak? tahun 93 lulus SMA langsung ke Jakarta. Jadi kuliah di Jakarta. Emang pengen ke Jakarta atau melihat Jakarta ini punya harapan nanti buat masa depan atau enggak ya? Enggak, dulu gua ke Jakarta itu karena apa ya? Karena kecelakaan, dikirim sama orang tua gue. Kecelakaan. Iya. Oke. Jadi karena mungkin di sana itu kan tahun 93 lulus SMA. Oke. Ya. Udah mulai ngaco lah pergaulannya kan Oke. dengan teman-teman nongkrong. Orang tua gua ngelihat mungkin ini anak kalau Dibiarin terus, di sini. ini nggak jadi nanti nih. Kayaknya sudah dikirim ke Jakarta. Kebetulan waktu itu gua punya abang satu sudah ada di Jakarta. Jadi gua tinggal di rumahnya. Begitu. Kuliah langsung di sini. Langsung kuliah. Tahun 94 gua masuk kuliah. Apa jurusannya? Dulu gua sekolah di sekolah penerbang di Curug, di Tangerang. Oke. Jadi gua sekolah penerbang sebagai pilot. Dan gua lulus dari situ tahun 97. Kenapa milih pilot? Dulu kan gini, kalau di kampung dan mungkin di daerah-daerah juga begitu. Kalau kita ditanya mau jadi apa, salah satunya kan pilot. Kalau nggak jadi dokter, insinyur, salah satunya pasti ada pilot. Mungkin itu. Oh, itu yang membuat jadi penerbang gitu. Iya. Tanpa pernah mau lihat jurusan yang lain kayaknya Iya. menjanjikan gitu. Pokoknya pilot aja. Pilot aja udah. Sempat berapa lama, Pak? Sampai lulus itu ya? Sampai lulus. Sampai lulus. Sempat nerbangin pesawat? Iya, 97 gue lulus, akhirnya waktu itu kan Krismon. Oh. 98. Oke. Ya, 98, kemudian kalau nggak salah 99 keterima di salah satu perusahaan penerbangan, cuma nggak lama. Oke. Ya sudah, ternyata akhirnya sampai sekarang justru ijazahnya nggak kepake. Ijazahnya nggak kepake. Ya kan? Setelah lulus kuliah gitu ya, sempat menjadi penerbang berarti, sempat jadi pilot ya? Tapi nggak lama. Nggak lama. Oke. Terus setelahnya itu ngapain, Pak? Waktu itu gue memutuskan untuk nggak terbang. Ya ini kan keputusan besar ya Iya. dalam hidup gue. Dan waktu itu teman-teman gue bilang, gila lu. Ya kan udah sekolah capek-capek, tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi. mahal lagi. Mahal sih nggak, karena kan gue waktu itu dibiayai oleh pemerintah. Oke. Tinggal di asrama, dikasih uang saku, dikasih makan, semualah. Oke, diurusin lah. Diurusin semuanya. sama pemerintah. Nah pada saat gue ninggalin perusahahan itu, ya nggak usah gue sebut lah ya. Ya, jangan. Kecuali dia mau sponsorin. Iya. Teman-teman gue yang masih pada nganggur bilang, gila lu. Ya,
kita capek pengen kerja susah, malah lu Malah udah lu keluar gitu ya? Gue ketawa-ketawa aja ya kan. Nah, itu keputusan besar. Oke. Ya, akhirnya gue mulai merintis usaha dulu. Ya dulu kan abang gue tuh di Jakarta pengusaha lah ya. Pengusaha. Jadi gue belajar, gue ikut-ikut dia beberapa tahun. Ya akhirnya terakhir ya setelah ternyata juga garis tangan gue bukan pengusaha juga nih ternyata. Oh gitu. Ya kan? Karena kan nggak lanjut. Oke. Ya, gue pertama berusaha pengusaha ikut abang gue. Kemudian gue coba sendiri. Ya tapi juga nggak lama kan. Iya. Akhirnya banting setir lagi sampai sekarang. Oke. Gitu loh. Menjadi basic apa kita sebutlah politisi. Iya, iya. Politisi. Akhirnya menjadi politisi. Berarti mulai berkarir politik, wah hujan nih Pak. Asik ya? Asik ya? Ini keren nih studionya nih. Iya, memang kita settingannya begini. Gitu ya. Memang kita Natural gitu ya. Margonda 32. Oke. Ini di depan Jalan Margonda Raya. Jadi Jalan besok besar. ada suara angkot, Pak. Neng gitu kan. Atau ada suara motor. Ada lagi yang kemarin kita syuting itu Ayam, tukang bakso, tukang bakso lewat. Untung kita udah makan. Kalau enggak kita pesen, Pesen. Pak. Iya, makan di sini ya. Kayak gitu. Oke, lanjut, Pak. Karir di politik tahun berapa mulai? Gua total ya di politik ini sekitar tahun 2006. Oke, 2006. Nah, waktu itu pun awalnya coba-coba sebenarnya ya. Iya, karena gue diajak oleh teman-teman gue yang lebih dulu Lebih senior lah. lebih senior lah di partai politik. Iya. Ya, karena mereka beberapa kali kegiatan ya gue diminta untuk bantu-bantu. Ya donatur kecil-kecil lah gitu ya. Iya. Ya gue bantu. Akhirnya lama-lama gue tertarik juga. Ya sudah, akhirnya 2005-2006 itu gue resmi jadi urus KTA partai politik Oke. sampai hari ini. Berarti sudah berapa tahun tuh, Pak? Ya berapa tuh ya? 2021 kurang 2000 Kurang lebih 15 tahun berarti ada di parlemen. Iya, kurang lebih. Gue di parlemen DPRD 2 periode. 2 periode. 2 periode. Tapi di karir politiknya sendiri sudah Sekitar 15 tahun. 15 tahun ya. 15 tahun. Ya boleh dibilang singkat tapi juga suatu masa yang menurut gua panjang juga lah ya. Iya. Sudah Lumayan. tentu udah banyak lah capaiannya ya kan. Ada Ya. sudah beberapa legacy. Ya Nah, harus. soal video ya yang tadi saya bahas di awal nih. Video itu kan viral banget tuh ceritanya. Terus komen-komen orang juga gitu. Ya. Sampai Pak, ini yang kayak gini nih yang kita Iya, mau nih, ya kan? Yang kayak gini nih galak. Wah, ada juga yang bawa-bawa, inilah Rentor aja. Namanya orang ya, netizen itu nggak bisa kita suguhkan tontonan ke mereka. Apalagi itu bukan sesuatu yang disetting, Iya. ya kan? Dia memang ya secara alami, namanya orang marah gitu. Iya. Memang terlihat di situ marah. Dan akhirnya kita tidak bisa menahan kolom komentar orang. Apapun komentarnya, Apapun kan? komentarnya. Tapi saya baca, saya lihat vibe-nya, tone-nya positif. Iya. Itu yang membuat kami tim produksi Margonda 32 kita undang yuk Pak KTA gitu. Jadi kita pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di video itu Iya, gitu kan. Kan itu putus di situ kan. Oke, nanti Memang kita sih. gini kayak gitu. Sempat viral juga Sempat sih. viral. Ya. Jadi kejadiannya itu tahun 2015 ya. 2015. Oke. Di salah satu wilayah di Depok ya. Di Kota Di Depok. Kota Depok. Jadi gua tugas Oke. sidak. Resmi loh itu gua. Resmi Gua sidak dapat ya? surat tugas dari kantor. Ya. Ya karena ada laporan dari masyarakat. Oke. Ya, teman-teman LSM Iya. menyampaikan bahwa ada sebuah bangunan apartemen. Ya, dan itu milik salah satu konglomerat lah di Republik ini. Ya kan? Informasi yang gua dapatkan bahwa pada saat itu ya, Iya. bahwa ini nggak punya izin. Oh, oke. Ya, pada saat itu kemudian sudah melaksanakan kegiatan pembangunan. Oke. Nah, kemudian ada juga laporan dari warga sekitar bahwa kepentingan-kepentingan warga di situ sudah sudah dirampas. Oke. Ya, akses jalan banyak yang putus. Nah, berangkat dari itulah gue memutuskan untuk Sidak. sidak pada saat itu ke sana.
ya. Dan kalau gue ingat sih ada lucunya. Bagian lucunya di mana? Orang nggak ada lucu-lucunya. Dulu di nggak video. lucu, ya, tapi setelah gue beberapa kali nonton video jadi lucu, Jadi lucu. ya, karena waktu itu gue ketua DPRD, Yes. ya. Lucunya adalah bahwa ya gue diusir dari situ, ya kan, nggak boleh melaksanakan tugas, Nggak boleh sidak gitu. nggak boleh sidak. Dan memang pada saat itu seperti itu kejadiannya. Gue datang resmi, gue mau ketemu dengan manajemen untuk mempertanyakan laporan yang gue terima kan. Iya. Ya ternyata nggak ada yang menemuin gue dari, baik itu dari manajemen ataupun dari owner. Penanggung jawab lah di situ ya. Ya penanggung jawab nggak ada. Gue nunggu, ya akhirnya yang datang malah sepasukan aparat. Aparat. Ya waktu itu polisi. Ya sudah, disuruh pulang kita kan, disuruh bubar. Gue bingung, lah kok disuruh bubar, emang gue demo? Iya. Kan enggak, bukan demo, ya kan. Nah, sempatlah kita beradu argumentasi Berargumen, di ya. situ, ya, tetapi mereka tetap ngotot, ya agak keras-kerasan lah di situ ya. Iya. Gue juga bertahan bahwa gue harus ketemu. Ini ada amanat dari warga sekitar yang harus gue cek kebenarannya seperti apa. Ternyata mereka juga ngotot. Dan kejadian yang paling tidak mengenakan, ya, itu tadi yang gue bilang, ada lucunya, ada yang bikin takut, ya, mencekam, ya, karena gue dikokangin senjata gitu itu, loh. iya. Nah, itu yang bikin viral kan, Viral itu. dikokangin senjata. Nah, kadang-kadang orang nanya, dulu waktu itu takut nggak? Ya, gue bilang enggak. Pada saat itu enggak. Pada saat itu enggak. Iya. Tapi setelah kejadian gue takut. Mikir juga ya. Mikir juga. Iya juga nih. Untung gue nggak ditembak. Itu nggak nyasar tuh. Untung nggak nyasar. Nah, itu kejadiannya. Itu loh. Tapi setelah kejadian itu baru ketemu apa sih dampak dari video itu? Maksudnya setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu ya bersyukur bahwa ditindaklanjuti oleh owner. Oke. Ya, apa yang menjadi kepentingan warga masyarakat di situ dipenuhi. Ya walaupun mungkin juga ada sebagian yang belum. Iya. Ya. Yang kedua, perizinan untuk pembangunan super apartemen itu ya bisa, dan akhirnya kan berdiri, Berjalan. berjalan. Oke. Itu. Gini ya, Hmm. Pak. Ini kan ada juga orang beranggapan, ini saya orang biasa kan. Ah, ini berarti beda nih pegangan yang belakang, yang apa, bangunannya ini backingnya beda nih. Tiba-tiba nih bentrok nih. Iya. Ini HTA nggak takut apa nih dimusuhin, apalagi konglomerat. Iya. Maaf nih Pak, biasanya orang yang punya modal terus kerjasamanya dengan ya pejabat pelindungnya gitu kan. Wah ini abis nih disikat nih HTA nih. Nggak kepikir waktu itu Pak? Waktu itu sih nggak pernah kepikiran sama sekali ya. Oke. Ya gue dapat laporan dari warga masyarakat sekitar situ. Kemudian ada juga dari teman-teman LSM. Ya udah gue berangkat. Nggak berpikir bahwa di belakang mereka ini ada siapa. gitu, sikat aja pokoknya. Iya. Tapi kan di satu sisi mungkin ya menurut gua, kalaupun ada orang besar di belakangnya, ya orang ini kan pasti bicara aturan lah. Betul. Ya bisa saja yang nggak bener ini orang-orang dia dibawa nih. Betul. Ya kan? Bisa aja, pemikiran gua seperti itu. Jadi ya positif aja lah. Ada yang salah di sini Ada dalam yang salah dalam, nih, dalam, dalam yang proses mungkin pengurusannya. yang mungkin bosnya nggak tahu. Oke. Kan bisa aja seperti itu. Betul. Ya kan, gua datang, ya udahlah terjadi seperti itu. Ya udah, Itu tapi viral memang banget, Pak. yang dulu agak bikin gua agak ketawa, kemudian juga sempat marah juga kan. Marah, ya. Ya karena si oknum polisinya ini yang apa ya, nyuruh gue pulang, arogan, sampai gue dikeluarin senapan senjata gitu. Ya, sempat lah kencang-kencangan di situ. Itu kelihatan kok di video. Kelihatannya. Itu ditonton orang banyak kan. Iya. Pernah ada nggak yang bilang, Pak, kayaknya ini bapak yang viral nih gitu. Ada nggak? Sering. Ada nggak gitu? Oh sering. Sering. Artis nih. Sering. Sampai gue pulang kampung aja, Oke. ke kampung gue di Toraja sana. Ya. Anak-anak muda itu rebutan foto sama gue bilang, gue kaget. Iya bener ya? Gue kaget. Ya, dia cerita, kan yang di Yang di YouTube. YouTube. Gue bilang, ya udah foto lah. Oke. Ya, positifnya itu jadi terkenal dikit. Terkenalnya udah banget. Setelah itu juga memang
Di kalangan kita lah ya, Iya, anak-anak Depok, apalagi ya, saya juga berkegiatan lah dengan beberapa teman-teman aktivis Depok. Sempatlah keluar tuh tentang wah ini nih macan parlemen Depok nih, dia nih yang perlu kita sampein ketika kita punya masukan, saran, ngomongnya sama dia nih gitu. Iya. Dan ngefek nggak sih, maksudnya setelah itu anak-anak muda banyak yang Pak ini masalah gedung olahraga misalnya di sini nggak punya gedung kesenian, ada nggak sih efeknya Pak? Akhirnya Pasti. orang jadi ke HTA gitu loh. Pasti ada. Pasti ada. Ya. Itu yang bisa gue akui lah, pasti itu ada pengaruh positifnya lah ya. Iya. Ya dari dikenal, ya semakin dikenal. Apalagi kan kalau gue kan emang seneng ketemu orang-orang, ngobrol. Ya di warung kopi pun gue jabanin. Jadi tempat ngadu Iya, maksudnya. sering banget, sering. Gitu ya. Gitu loh. Nah, cuman akhirnya karena banyak yang tahu begitu dari efek video itu, jadi setiap masalah pun udah pasti ke gua juga. Contoh, Semakin banyak. ada masalah pribadi gak? Misalnya, Pak anak saya sakit Banyak. atau gitu ya? Banyak. Ya, Pak, nih anak saya ke rumah sakit ditolak karena nggak punya duit. Nah itu gua Oke. marah kalau kayak gitu-gitu. Oh gitu ya? Iya, gua nggak mau. Artinya konstituen kita tuh, warga kita ini, Heeh. khususnya di Depok, kalau lagi berobat ke rumah sakit nggak punya duit ya harus dilayani dong. Oke, Ya jangan ditanya Bener, Pak. ada uangnya apa enggak. bener. Yang harusnya ditanya Baru mau masuk nih kita nih kan, misalnya ke Iya. IGD gitu. Wah ini gawat nih. Siapa penjaminnya? Ini Iya, DP-nya di nah itu depan. sering. Nah itu Pak. sering gue marah itu sama pihak-pihak rumah sakit, maupun baik swasta maupun rumah sakit pemerintah. Kadang-kadang kan alasannya kamar kosong. Kamar penuh. Iya. Ya dokter nggak ada. Padahal kan Tidak menerima BPJS misalnya. Bisa sering juga juga begitu. seperti itu. Nah, itulah kadang kita hadir ya untuk membantu, memfasilitasi. Emang begitu tugasnya. Harus. Iya. Nah kalau misalnya nih, ini artinya semua masalah ya. Iya. Itu tadi Bapak misalnya orang bisa ngontek langsung, Pak, Iya. ini anak saya mau masuk rumah sakit. Iya. Pak, saya belum bayar, ini belum menebus ijazah anak saya. Nah, Misalnya seperti itu. banyak. Oke. Ya sampai hari ini juga kan kalau kita bicara ijazah yang tertahan tuh, ya, baik swasta maupun pemerintah, itu masih banyak. Dan ya kalau informasi itu sampai ke kita ya secara personal ya pasti kita bantu. Ada kanal aduan nggak sih? Punya YouTube ya Pak? Punya YouTube. punya. Saya HTA tahu channel. tuh. Siapa? HTA channel. HTA channel. Iya. Tapi saya main bola mulu Pak. Nah, itu juga menarik. Nanti gue jelasin kenapa main Oke, bola. oke. Ya, Oke, jadi punya kanal aduan Ya. sifatnya yang orang-orang bisa memberikan, Pak, saya punya masalah nih yang sepertinya ini harus dibantu oleh pemerintah, Iya. misalnya gitu. Sosial media. Sosial atau apa. media. Kalau sekarang ini kan teknologi digital udah canggih ya. Canggih banget. Ya kalaupun orang mau mengadu ke wakil rakyat seperti saya dan teman-teman saya yang lain kan boleh melalui media sosial. Iya, repot Pak kalau harus audiensi Iya. dulu, rapat dengar pendapat. Iya, tapi penting juga langsung Penting, ketemu betul. biar kita secara detail ya bisa tahu persoalannya apa. Ya, dari situ juga kalau kita ketemu langsung bisa kita eksekusi. Kan kadang nih ya dalam tanda kutip ya mungkin. Iya. Ya ada oknum-oknum teman-teman saya nih di parlemen yang kalau dapat aduan di medsos mungkin pura-pura nggak baca Pura-pura gitu nggak loh. baca, iya. Dia nggak mengerti bahasa Iya, apa ini. pura-pura aja, mungkin ngerti tapi kan nggak mau repot. Mungkin dalam tanda kutip ya. Maka penting bagi warga masyarakat untuk ketemu langsung dengan wakil rakyat, kan gitu. Itu kadang-kadang bete juga tuh Pak. Mm-mm. Kita ngasih tahu kan. Sosial media yang paling aktif hari ini misalnya per second lah hitungnya gitu ya. Twitter. Mhm. Kita ada mention nih ada masalah begini-begini. Jadi replay juga enggak mungkin gitu. Apalagi ditindaklanjuti gitu. Iya, nggak bisa disalahin juga sih menurut gua karena kan belum tentu dia juga aktif di situ ya. Ataukah yang megang medsosnya itu stafnya dia misalnya. Ngapain punya, Pak? Lah, ya itu lagi. Ngapain punya kalau nggak bisa dibuat aduan Iya, gitu iya, kan. iya, betul, Mending nggak usah sama sekali bikin sakit hati doang. Nah makanya tadi gue bilang lebih efektif kalau tatap muka langsung. Betul. Di parlemen ini DPR RI, provinsi ataupun kabupaten kota ini kan kita punya masa reses. Iya. Nah, masa reses itu adalah masa di mana kita turun ke konstituen kita, ketemu dengan mereka, Ngobrol. ngobrol, kita dengerin tuh keluhan mereka.
aspirasi mereka apa, kita dengerin tuh. Ya. Itu orang per orang atau semuanya nih? Oke, apa sih keinginan kalian rame-rame yang paling bisa masuk akal untuk dilaksanakan duluan? Enggak. Kalau aspirasi ini kan bukan aspirasi perorangan ya. Oke. Ya, biasanya kan aspirasi untuk kepentingan bersama. Misalnya gitu, ini masyarakat. Pak jalanan sudah Ya. oh begitu ya. Atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemerintah yang mereka susah untuk mengakses. Oke. Seperti tadi misalnya yang mau berobat ke rumah sakit dipersulit. Itu penting banget. Nah, itu yang kita harus cari tahu kenapa. Nah, itulah pentingnya kita reses, Oke. ya, ketemu dengan konstituen kita. Nah, balik lagi tadi. Berarti kan Bapak punya kanal aduan nih Ada ya. dong. HTA Channel. HTA Channel. Tuh postingannya bola. Terus saya ngadu nih. Kali belum diturap. Itu dibaca nggak? Baca ya. Kalau diperhatikan ya di channel HTA Channel gitu, ya ada yang Pelatih bola, jadi pelatih bola. iya, iya. Pak HTA. Jadi kenapa bola ya? Ini kan gue punya, ini nggak apa cerita sedikit lah ya. Cerita dong. Sedikit ya. Kok sedikit sih? Panjang juga nggak apa-apa ini. Kenapa bola? Satu, gue seneng. Walaupun gue bukan pemain bola, Tapi senang. tapi gue seneng Bola. Ya. Kemudian gue seneng ngumpulin nih anak-anak muda nih Mm. yang punya hobi bola, ya supaya mereka latihan. Ya karena gue punya mimpi, ya minimal di wilayah gue ini sepak bolanya maju. Sehingga ke depan nanti mudah-mudahan kalau di wilayah masing-masing ini udah maju sepak bolanya, ini bisa memberikan apa ya manfaat bagi sepak bola nasional. Itu mimpi gua. Ini di sini aja klubnya nggak tahu Pak. Klub Nah apa. itu. Nah makanya gua di kanal YouTube gua itu seringan main bola kan. Bahkan gua bikin lapangan bola kan. Bikin ya. Iya, gua ada lapangan Di- bola. di mana bikin? Di salah satu daerah lah di apa namanya di Kecamatan Cipayung nih di Iya. Depok. Itu keren kata orang-orang. Keren dan memang bagus. Tapi saya boleh ikut. Boleh dong. Bener ya? Ayo. Ini asik nih Ayo. kalau diajak main bola Boleh nih. dong. Oke. Gua sering main bola. Yang tadinya Oke. gua hanya sering seneng nonton, akhirnya gua pelan-pelan olahraga. Itu mainnya apakah orang apa dari konstituen atau Dari mana aja. oh itu terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Siapa aja boleh nyewa? Siapa gitu? aja. Memang sih saat ini masih disewain. Oke. Ya karena kan memang apa ya, pemeliharanya mahal ya. Iya. Ya jadi dari yang sewa ini kan nggak mahal. Ya. Oke. Penyewaan nggak mahal, ya itulah untuk bantu-bantu bayar apa maintenance di situ supaya lapangan rumputnya juga bisa dijaga. Gitu loh. Kenapa baru sekarang gitu Pak bikin lapangan bolanya? Padahal kan setiap anak-anak muda berkumpul itu yang selalu dikeluhkan adalah sarana, Iya. ya, ruang publik, ruang berkesenian, Betul. ruang berolahraga. Iya. Dan ini yang tergerak seorang HTA. Iya. Itu pasti bukan dana pemerintah dong, Enggak. pribadi kan. Iya. Nah, kita punya rumusan nggak sih Pak? Ini Depok ini harus punya, ini suatu hari nanti harus punya area untuk seni budaya, ruang publik, ya semua itulah yang selama ini memang kita mimpikan gitu. Iya. Setiap daerah ya termasuk Kota Depok ini kalau kita bicara pemerintah kan dia punya yang disebut dengan RPJMD, Betul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, di dalam RPJMD itu ada program-program yang sudah direncanakan untuk 5 tahun ke depan. Tahun pertama apa, tahun kedua apa, ketiga, keempat dan kelima. Nah, tentunya salah satunya mungkin kan pasti ada program bagaimana peningkatan olahraga. Betul. Nah, sarana prasarana ini kan harus disiapkan oleh pemerintah. Depok ada, ya ada stadion Depok, tapi penanganannya mungkin belum maksimal ya. Ya sehingga minat anak-anak muda kita atau masyarakat Depok yang hobi bola ini mungkin jarang tersalurkan dengan baik. Nah, sehingga kemarin gue berpikir ya sudah deh, coba gue mulai dulu, mudah-mudahan bisa jadi contoh bagi yang lain supaya bisa membangun fasilitas olahraga yang memang representatif. Oke. Gitu loh. Akhirnya ya gue kumpulin sedikit-sedikit, akhirnya bisa gue bangun. Jadi Bapak secara pribadi membangun lapangan sepak bola Iya. tujuannya untuk anak-anak muda Kota Iya. Depok. Ya karena itu tadi satu,
ya, gue punya mimpi bahwa sepak bola Indonesia ini bisa lebih maju lagi. Jangan kalah mulu kalau kita bertanding di luar kan. Latihannya semangat terus ya kan. Iya, ya, tapi kan ya ini kan butuh pembinaan. Betul. Nah, tapi kan pembinaan ini kan tetap juga harus dari awal, dari nol, dari bawah. Iya. Ya, nggak langsung jadi pemain Betul, timnas bibit itu mereka kan dari itu justru dari bawah. kecil, Pak. Nah, itu yang gue lihat masih sangat kurang, termasuk di Depok. Nah, sehingga gue ngambil keputusan ya sudah deh, coba gue bikin lapangan bola yang memang standarnya Proper lah ya. ya bagus lah, internasional. Ya rumput bagus, ya drainasenya bagus kan. Iya. Ya hujan juga mereka main aja kok itu bisa. Itu di Cipayung Di ya? Cipayung. Kenapa cuman di Cipayung doang? Eh, Depok ini kan 11 kecamatan kalau nggak salah. 11 kecamatan ya? 11 kecamatan. Iya, tiap kecamatan. Kan kasihan Pak orang Tapos. Ini gua mau bikin lagi satu. Oh, mau bikin. Iya, sebentar lagi. Di mana? Di Rahasia Pancoran deh. Mas. Pancoran Pancoran Mas. Mas. Apa tuh sama kayak sana? Lebih gede lagi. Ah, lebih gede lagi? Lebih gede lagi. Ukurannya atau? Ukurannya, Oke. ukurannya. Lapangan bolanya gede tapi fasilitasnya lebih oke. Ya karena kan awal kemarin itu sekalian inilah apa ya, Trial, belajar trial, ya. Masih banyak kekurangan, akhirnya ya gua akan bangun lagi yang lebih bagus. Pas. Dia modelnya apa tuh? Kayak lapangan futsal kah? Oh, lapangan bola, bener. Stadion? Stadion. Iya, nanti ada tribun penonton. Serius? Serius. Nah ini. Coba itu ya. Kalau dipikirin cara serius, kita punya stadion. Harus. Ini stadion satu rebutan, Pak. Udah Rebutan. gitu kan, aduh. Nggak sebanding Gimana kan ya? dengan Nggak sebanding. minat anak-anak di bawah kita ini Betul. banyak sekali. Iya. Tapi fasilitasnya kurang. Nah, nanti bulan Desember lah udah bisa dipakai itu punya gua. Serius, Desember Desember. 2021 ya? Iya, karena kan butuh waktu sekitar 3-4 bulan lah untuk bangun itu dari nol kan. Wah gila, ini keren banget. Keren asli stadion, Pak ya. Iya. Kirain tanah kosong, tanamin rumput. ya. Kalau saya masuk sini saya tanamin singkong, Tanamin Pak. Ya, Jelas ada hasilnya kan buat main gitu. bola. Ya, udah. Iya, Oke, jadi fokusnya hanya di olahraga dulu nih. Sementara olahraga. Oke. Ya, di luar tugas-tugas lain di kantor loh ya. Iya, iya. Terus tentang itu tadi tentang pengembangan seni budaya mungkin. Nah. Mungkin, oh nanti saya akan bangun sebuah gedung pertunjukan Gedung misalnya. kesenian. Iya. Program pemerintah, kita bicara pemerintah dulu ya. Iya, program Ya, pemerintah. Program pemerintah juga ada. Ya pemerintah sekarang membuat program itu. Ya bagaimana memfasilitasi seniman-seniman Oke. di Depok ini. Betul. Ya untuk berkreasi. Betul. Maka dibangunlah sarana itu. Apa namanya tadi? Gedung kesenian Gedung tadi. kesenian. Ya sudah, gedung kesenian sudah ada, gedung pemuda sudah ada. Harus kita akui. Nah, cuma mungkin setelah gedung kesenian dibangun, kemudian gedung pemudanya dibangun, kan harus dipikirkan next apa gitu loh. Iya. Ya jangan hanya disiapkan, tapi tidak didorong Manage, untuk iya. melakukan kegiatan di situ. Seniman-seniman kita itu karyanya sampai luar dunia loh, Pak. Iya. Iya, Itu kan potensi yang harusnya tuh kita serius soal itu. seniman-seniman besar Depok Indonesia itu kan banyak kan tinggal di Depok. Betul, Ya almarhum U.S. Rendra Betul. di Cipayung situ Cipayung, kan. betul. Punya kompleks besar di situ. Kemudian penyanyi Iwan Fals Om di Iwan, betul. Depok, Om Dewi Iwan Nanggung. gitu kan. Banyak. Ya, kemudian juga kalau nggak salah IMJ itu di Depok juga tuh ya kan. Di Depok itu membanggakan satu Loh, Indonesia. itu keren loh ya. Institut ya musik Institut jalanan. Musik ya. Jalanan Ya, itu. dari tempat kecil di Beji dan akhirnya kita kemudian di kota-kota lain. Itu keren. Ya. Artinya kan apa ya? Mereka punya bakat kan? Betul. Ya, tapi kan kalau nggak difasilitasi, nggak dibantu, mereka juga tidak akan Iya. berkembang. Ya itu dia saya bilang. Apapun yang kita mau bangun sebenarnya, yang paling penting adalah bagaimana sih sistemnya di dalamnya, terus memanage ya. Manajemen itu penting. Betul, gue setuju. Misalnya kita bangun dewan kesenian, siapa yang mengelola di dalam? Bagaimana kegiatan-kegiatan ada, biar orang nggak berantem gitu loh Pak, makainya gitu kan. Wah dia mulu nih yang pakai gitu kan. Nih, kalau kita bicara kesenian, gedung kesenian, gue yakin lu pernah ke luar lah, di luar negeri gitu ya. Seniman-seniman jalanan itu kan diberikan tempat, Betul, ya kan, untuk berkreasi. Ya kalau Indonesia kan kita mungkin ngamen ya. betul. Ya tapi kan kalau di luar yang tanda kutip pengamen itu kan mereka keren. Benar-benar difasilitasi, dikasih ruang, Iya. dikasih tempat.
Karena Ya ini kan? Pak, jadi mereka itu, saya pernah nih, ada satu kejadian di waktu itu saya bertemu dengan Komisi 10 DPR RI. Bilang gini, kamu itu ngomongin pengamen gitu kan. Kamu tahu nggak, di luar negeri sana itu mereka itu jago-jago main musiknya Iya, gitu betul. kan. Dan mereka itu dikasih ruang publik. Saya bilang betul Pak. Cuman kenapa mereka keren? Oh, Karena mereka itu punya standarisasi. iya betul. Mereka itu harus sekolah musik baru boleh mendapatkan tempat di ruang publik. Nah kalau kita kan pengamen kita mah kan dari mana-mana aja Pak. Dikejar. Maksud background dia gitu ya, latar belakang ekonomi, sosial dan lain-lain. Sebenarnya kalau bicara itu tadi tata ruang berarti ya, Iya. kita bicara tentang tata kelola ruang publik. Iya, Sebenarnya itu bisa dilakukan sepanjang sistem kurasinya benar. betul. Siapa yang bisa mendapatkan akses tersebut? Dan akses itu didapat melalui kurasi yang ketat. Gue tuh kebayang ya kalau seniman-seniman ini musik lah ya, Iya. ya difasilitasi oleh pemerintah setiap weekend Sabtu Minggu, Yes. ya mereka tampil di suatu tempat ya katakanlah boleh outdoor, boleh indoor, tapi kan harus disiapkan. Kebayang nggak tuh kalau misalnya mereka tampil, ya itu jadi tempat kita untuk datang setiap weekend Betul. dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, ya kan? Kita dapat hiburan, si seniman juga kan ada income, Betul. ya kan? Itu luar biasa. Kami itu kan di ini studio Margonda Margonda 32 ini kita juga punya ada sarana Pak. Memang kita siapin buat orang-orang yang ingin melakukan panggung virtual. Ya. Kita punya itu. Oh, keren dong. Iya, jadi tempat itu ada di kanalnya nanti. Di Oke. kanal kita nanti ada programnya juga tentang Oke. musik. Oke. Jadi kita ngasih kesempatan buat teman-teman untuk pakai tempat itu, untuk entah itu mau bikin konten ataupun mau live streaming. Ah, Kita udah siapin fasilitas. Digital semua ya. Betul. Dan kebetulan saya sendiri kan saat ini jadi verifikator untuk QRIS Pak. Itu Oke. sistem apresiasi yang memungkinkan orang mendapatkan saweran virtual. Virtual. Nah, itu nanti saya akan bisa berikan ke mereka. Dan itu dari negara loh Pak. Itu keren. Itu dari kementerian. Jadi Oh. dari Ditjen Kebudayaan nanti akan kasih itu bersama dari Bank Indonesia. Nah, itu luar biasa. Kebetulan saya yang lakukan itu. Terus Jadi hebat. nanti Margonda 32 ini kami akan mengkurasi dan Iya. kita akan kasih QRIS-nya. Apalagi Gitu. sekarang ini kan di masa pandemi kan Betul, orang semua beralih Pak ke ke virtual. virtual ya, ke digital. Ya, gerakan-gerakan di luar itu kan dibatasi ya, Betul. pertemuan di luar dibatasi ya. Kita harus lebih bisa berkreasi lagi. Itu yang seharusnya seniman lakukan Pak. Maksudnya dia tuh nggak boleh karena ada kondisi seperti ini gitu kan. Saya bilang ke teman-teman saya, oke lah kita udah dilarang gitu. Tapi bukan berarti kita mati. Nggak boleh berhenti berkarya kan? Betul. Itu yang membuat mereka itu menjadikan memotivasi diri mereka untuk Iya, betul. gua harus menyesuaikan kondisi. Kalau Iya, enggak gua mati gitu. Tapi yang tadi itu udah jalan ya, pembayaran virtual pun berjalan ya, sudah. Sudah berjalan dari 2019, Pak. Bahkan jauh sebelum pandemi. Oh iya ya. Iya, Oh, bagus tuh. seperti itu. Hebat. Nah, kedepannya kami sediakan satu spot di 3DG Studio di Margonda 32 itu ada tempat untuk teman-teman berkesenian Kesenian lah ya. lewat virtual. Betul, setuju itu. Kita dukung lah ya. Sebenarnya pemerintah tuh harusnya punya Pak. Misalnya di satu spot mana di alun-alun yang fasilitasnya itu kameranya apa segala macam itu dari pemerintah. Jadi Bisa teman-teman seperti itu. Tapi gini, oke, mungkin kan pemerintah kan juga banyak yang diurusin nih, Bro. iya betul. Bener juga nggak? sih. Apalagi Nah, kan udah tetapi pandemi ya. bukan berarti pemerintah harus lepas tangan. Kalian tunjukkan aja dulu, berkarya dulu. Ya kan, Kebiasaan kalian pemerintah tampil, begitu. tampil, Maju aja dulu. Nah kalau udah sukses kita Bukan. nebeng di situ. Sekali dua kali Ah. nampil live gitu, ya kan, di-share ke pemerintah. Ini loh hasil karya kami gitu Oh, loh. gitu. Enggak saya bikin sendiri aja deh Pak kalau gitu. Berharap ya boleh ya kan. Iya, Tapi iya. kalau sepanjang Tapi nggak dia apa-apa. kalau dia nonton, kalau enggak kan. Oke. ah, Tapi nggak apa-apa. tontonan Ini yang kan lain. gue bagian daripada pemerintah walaupun Iya. di Depok. Ya nanti gue suarakan ini. Ya Gua suarakan sampaikan. dong, makanya kita Siap, undang. siap. Gitu. Makanya kita undang, apa yang kita undang kalau kita nggak sampein. Oke. Iya Pak, jadi sekarang itu ya selain olahraga tentunya. Iya. Karena ya betul juga anak-anak muda yang terkurung selama ini di rumah pandemi ini, ya kalau nggak
kalau nggak bener-bener gitu diarahin ya Bisa stres juga kan? liar Pak. Mungkin dia akan melampiaskan ke hal-hal yang lain yang mungkin Iya. negatif gitu ya. Tapi dengan ada ya saya senang juga sih itu ada lapangan bola, Iya. terus sekarang ada mau bikin stadion ya. Mau bikin. Stadion. Ya Desember lah, November atau Desember sudah bisa kita pakai itu. Kedepannya sebenarnya Bapak nih pengennya jadi politisi lagi atau menjadi pelatih bola? Atau mau menjadi presiden klub sepak bola gitu loh. Dari pilot ya, pilot, pengusaha, terus Politisi. jadi iya. Nggak jelas ya. Tuh. Bukan nggak jelas, visinya kemana sih? Atau ada juga orang yang kayak misalnya saya gitu Pak ya. Saya kuliah di IT. Ah, ya kan. Gitu kan. Tapi waktu saya kuliah itu, aduh saya harus bertahan hidup nih, maka saya harus ngamen. Malah keterusannya ngamen ya Pak, Iya, IT-nya. bener. IT-nya nggak kepake gitu kan. Betul. Ya. Tapi kan intinya begini, apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, itu harus bisa memberikan manfaat ke orang lain. Benar nggak? Betul. Ya. Lu mau jadi musisi, politisi, pengusaha, apapun itu, whatever lah. Tapi lu harus bisa bermanfaat bagi orang lain yang memang benar-benar bisa dirasakan. Itu kuncinya. Ya kan? Itu kuncinya. Iya. Dimanapun kita, apapun profesi kita, Apapun profesi sepanjang kita. kita bisa memberikan manfaat buat orang lain, nah itu kuncinya Pak. Itu betul, gue setuju itu. Itu yang gue pegang. Nah sekali lagi saya tanya, lebih nyaman jadi pengusaha, Hmm. politisi, atau pengen jadi presiden? Sebenarnya sih Presiden sepak ini apa? Klub sepak bola. apa ya? Karena saat ini gue Berada di politisi, parlemen ya. di parlemen, mau nggak mau kan sebutannya kan gue politisi. Politisi. Tapi sebenarnya sih gue lebih apa ya? Nyaman ya kira. Saya mau Lebih nanyain nyamannya di mana? Gue tuh nyaman karena kok gue bisa berinteraksi langsung dengan segala kalangan masyarakat. Betul. Ya semua kelompok masyarakat gue bisa berinteraksi. Ya dan kalau di politisi gue bisa langsung memberikan andil. Ya Tahu bisa- apa yang harus dilakukan. tahu apa yang bisa dilakukan, tahu merencanakan, kemudian gue bisa mengeksekusi langsung. Oke. Gitu loh. Kalau gue di luar, ya gue tidak mungkin gue bisa bantu, ya. Tetapi gue tidak akan terlalu banyak berperan. Betul. Nah kalau misalnya gue di parlemen, apalagi kalau gue jadi pimpinan di situ, Iya. ya gue bisa mengambil keputusan, langsung gue eksekusi yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu seninya berpolitik. Iya. Walaupun juga ya di luar sana banyak juga kan yang antipati terhadap politisi kan, Betul. benar nggak? Ya tapi kan nggak lah. Ini mumpung gue lagi di Margonda 32 nih. Siap. Ya, jangan pernah jangan pernah antipati terhadap Sesuatu. apalagi dunia politik. Karena kan hidup kita ini kan tidak jauh-jauh dari politik sebenarnya. Betul. Tadi ini lu bro dan teman-teman Margonda 32 dari rumah datang ke sini kan punya perencanaan, ya berpikir bagaimana caranya nyampe di sini dengan aman, nyaman, selamat. Nah itu bagian dari politik menurut gua, ya kan. Jadi udah jangan anti terhadap politik karena di politik ini semua bisa kita lakukan, tapi yang pasti kita harus positif. Ya mungkin karena ya mungkin Bapak baru orang pertama ya politisi yang kami undang gitu setelah banyak pertimbangan-pertimbangan. Ya mungkin salah satunya karena memang sisi ketokohan kali ya. Maksudnya ada juga orang yang kita lihat karakternya itu ya pelin-pelan terus itu dia nggak mau mendengar masukan, dia aja yang paling benar gitu, nggak mau mendengar masukan orang, terus dikasih saran juga. Padahal waktu dia butuh suara kita tuh kayaknya Semua didengerin. baik banget gitu ya kan. Tapi giliran sudah terpilih, ini kebiasaan banget nih. Itu. Dan akhirnya jangan salah, itu menjadi dendam juga Pak buat kita gitu kan. Banyak keluhan masyarakat seperti itu ya yang nyampe kepada kita. Tapi kan gue pikir itu hanya oknum ya. Iya. Ya. Tapi banyak lagi oknumnya. Ya. Makanya Tapi Bapak gini, dibilang, oh ini bro. macan parlemen nih. Iya. Ini dia nih orangnya nih, gitu. Di satu sisi mungkin dari 10 kegiatan yang dia lakukan, ya mungkin ada 1-2 yang Dilakukan. yang nggak bagus. Tapi 8-nya kan bagus. mungkin, ya kan? iya. Bener nggak? Ya, Bisa saja seperti itu. Kita lihat yang positifnya aja. Betul. Ya kita ambil yang positifnya, yang nggak bagus ya kita benahi. Jadi PR. Jadi buat PR, iya gitu. Bro. Jadi PR buat dia, PR kita jangan pilih lagi.
Tapi gitu Pak, maksudnya orang itu dipilih kembali pasti karena legasi yang dia tinggalkan sepanjang waktu itu dia duduk di parlemen. Iya, pasti Gitu kan? pasti ada itu. Wah, waktu doi di sana nih, contoh nih Pak, Iya. jalan di daerah kampungan gue rata semua, bagus semua. Saluran kali bagus semua. Pasti orang itu akan ya dikenang lah. Pasti. Ya itu kan memang tugas kita lah ya. Iya. Tugas kita sebagai wakil rakyat Wakil yang sudah rakyat. dipercaya kan. Gitu. Penyambung lidah rakyat kalau kata Bung Karno sih. Maka itu harus dilakukan. Sosok idola Bapak dari kalangan politisi siapa Pak? Bapak mengidolain siapa sih sebenarnya? Bung Karno. Bung Karno. Ya. Di zaman itu di usia masih belia sekitar 20 tahun dia bisa memerdekakan bangsa ini loh. Luar biasa. 25 tahun ya? Ya 20-an lah pada saat itu. Usia-usia muda. Sekarang anak-anak kita usia 20 tahun ditanya bisa nggak bikin apa? Ya Bisa belum bikin tentu lagu kan. sih waktu Bikin itu. lagu kan. Nah, Bung Karno di usia muda itu dengan Memerdekakan teman-teman bangsa lain ini. memerdekakan bangsa ini. Jadi dia jadi sosok idola Inspiring. Bapak. Inspiring. Iya. Begitu. Keren, keren. Ya mudah-mudahan Bung Karno muda nih masih banyak yang bisa bermunculan di Republik ini gitu loh. Iya. Kalau spirit sih mungkin iya Pak gitu kan. Sebenarnya kadang-kadang anak-anak muda kita itu hanya satu tempat untuk menyalurkan apa yang dia rasakan aja, apa yang dia pengen aja yang nggak ada kanal penyalurannya Iya. gitu. Dan akhirnya mungkin saya rasa yang di rumah juga banyak yang punya cita-cita ya. Iya. Saya pengen seperti ini, saya pengen seperti Pasti. itu. Tapi jalannya seperti apa? Iya, iya. Gitu itu. Dan seperti tadi Pak HTA pengen jadi pilot penerbang mungkin karena bukan ada keputusan kayaknya gue berhenti deh di sini. Tapi bukan berarti kalah. Gue harus mencoba jalan lain yang mungkin aja jadi jalan hidup gue. Iya. Pengusaha bukan garis tangan gue nih. Iya. Gitu ya. Akhirnya jadi politisi Iya. sampai hari ini. Iya. Ya mungkin aja hari ini teman-teman juga kayak gitu. Tapi bukan berarti saat itu gue gagal. Gagal boleh, tapi jangan kalah, jangan nyerah. Kan gitu ya Pak ya? Bisa tahu banget. Ya benar, benar. Bener ya? Pak? Yang menentukan sebuah keberhasilan adalah bagaimana kita bisa bangkit ketika ada kegagalan. Jangan gagal malah makin mendem. Nah, itu habis. Tapi bagaimana ketika dia gagal dia mencoba untuk bangkit dan bangkit lagi. Bangkit, nyalain pemerintah terus. Coba cari pelampiasan apa kayak yang mau disalahin gitu. Pak HTA sini nggak bikin gedung kesenian. Iya, Gitu. Oke. Jadi kita udah bicara panjang lebar nih Pak ya, dari masa lalu Bapak Ya. tadi, terus kegiatan Bapak sehari-hari. Ya. Saya mau tanya sisi keluarga Pak, Oke. keluarga. Bapak kan parlemen galak nih, di rumah galak nggak sih sebenarnya? Kata anak gue sih enggak. Enggak. Enggak, Kalau dilihat ya, Kalau galak itu kan relatif ya. Iya. Kalau di rumah sih bukan galak ya, tegas aja. tegas. Ya karena kan apalagi kalau kita berinteraksi dengan anak kan, ya sisi ketegasannya harus ada menurut gue ya. Iya. Kemudian lemah lembutnya juga harus ada. Ya apalagi kalau anak kita perempuan, anak gue cewek. Aduh, soalnya. sama Pak, sama Iya kan? banget sama saya. Saya lagi ngapain nih? Tiba-tiba dia telepon. Ayo aku mau video call. Saya lagi ngapain? Namanya lulu Iya, benar saya kan? Pak, lulu Iya, saya. Benar. Itu loh. Kalau galak ya enggak. Gitu. Jadi kalau saya lihat di YouTube Bapak ya kedekatan sama Iya. putrinya Udah ya dekat banget ya. bercanda. Ya, gue berusaha untuk memperlakukan mereka ketika ngobrol tuh bisa diskusi itu bukan antara Bapak dan dengan anak, tapi bisa sebagai teman, sahabat yang bisa share diskusi kan. Apalagi kan anak gue udah kuliah, udah Udah remaja, kuliah ya? udah dewasa kan. Kuliah di mana Pak? Karena gue kuliah di luar. Di luar. Heeh. Luar kota apa? Luar negeri? Anak gue kuliah di Amerika satu yang mantap. pertama. Nah, kenapa bisa berangkat ke sana? Satu, memang dia punya keinginan kuat. Dari dulu dia pengen sekolah di luar. Ya, yang Apa jurusan?
desain interior, Desain interior. ya art, Art. ya Oh, pokoknya jauh banget lah ya sama Bapak ya. jauh. Jauh. Ya anak-anak sekarang kan Iya. lebih canggih-canggih dari Betul. kita orang tuanya, bro. Bener gak? Saya juga canggih, Pak. Iya, lu canggih. Beda umur. Jebakan umur ini. Gue nggak mau iya. Kalau kapan gue iya, gue dijebak sama doi. Doi politisi, men. Iya. Itu anak gue yang pertama. Nah, yang kedua SMA kelas 1. Mungkin nanti juga kalau dia mau dia di luar juga. Ya karena gini, kalau gue sih kita Dorong sebagai ya. orang tua kita Betul, dorong hanya aja bisa lah. mensupport aja. Kita support aja lah. Ya kan kalau prinsip gue dan ini diajarkan oleh orang tua gue dulu. Ya, yang gue inget banget bahwa orang tua gue itu nggak ninggalin warisan apa-apa ke gue. Oke. Yang bisa ditinggalin hanya ilmu sekolah. Maka itu coba gue terapkan ke anak gue. Kita kan nggak bisa ninggalin. Kalau gue ya, mungkin orang lain bisa warisan harta, tapi kalau gue enggak. Yang bisa gue tinggalin adalah pendidikan. Betul. Ya, setinggi apapun lu mau sekolah, ayo kita usahain gitu loh. Ya kan? Support. Ya, biar dia jauh lebih baik dari kita orang tuanya Betul. kan. Semua orang tua Pasti pasti berharap anaknya lebih baik dari dia. harus seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan Margonda 32 ini juga punya andil untuk ini ya, memberikan edukasi ya. Iya. Ya, undang-undang tokoh-tokoh yang bisa memberikan inspirasi sehingga anak-anak atau bahkan orang tuanya ya punya punya semangat yang lebih baik lagi gitu. Itu dia. Jadi misi dari kanal kami juga gitu memang. Dari beberapa bintang tamu yang sudah kita hadirkan, yang kita ambil itu memang Sosok inspiring. Apa-apa saja yang bisa menginspirasi kami. Apalagi saya tuh senang banget saya denger cerita kayak gini. Kayak misalnya tadi ketika kami meriset kita harus undang HTA. Kenapa? Mohon maaf ya Pak ya. Nggak tahu seperti apa mindset kita nih anak-anak muda melihat seorang politisi gitu loh. Udah jengah, udah capek nih ngomong sama dia gitu kan. Tetapi case video yang viral itu kayak ada semangat ya, ada optimisme buat kita. Ini sebenarnya ada nih yang bisa diandelin gitu. Padahal video yang viral itu kan cuma sebagian kecil dari yang gua lakukan kan. Nah, makanya akan saya kasih Iya. tahu Pak apa aja sih yang udah dilakuin gitu. Nah, masalah tadi kan bahas soal stadion. Tadi tuh kita sempat kepotong-potong bahasannya karena enak banget nih ngobrolnya ternyata kan. Oke. Terus saya mau fokus apa aja yang udah dilakuin Pak. Kan tadi itu cuman yang viral itu mungkin cuman ya satu kejadian yang kebetulan rame aja. Terus Bapak tadi udah bantu orang-orang yang mau ke rumah sakit nih, khusus warga Depok aja Pak. Iya dong. Ya sekarang ini kan gua di Warga Depok. ya. Lu mau kemana lagi Pak? Jadi gini, kalau pertanyaannya seperti itu, apa yang jadi cita-cita yang ingin dilakukan, sebenarnya simpel sih ya. Kita kan, kayak gue nih sekarang nih, gue di DPRD Depok. Gue harus tahu persoalan masyarakat ini apa sih. Iya. Yang paling mendasar itu di Depok apa sekarang. Ternyata gue lihat adalah bagaimana persoalan pendidikan, Masalah pendidikan. bagaimana persoalan kesehatan, Betul. dan ekonomi. Oke, pendidikan tadi ya banyak nih anak-anak kita, khususnya anak-anak yang kurang mampu orang tuanya, kurang Putus beruntung, sekolah. ya bukan. Mereka lulus nih misalnya SD mau ke SMP, Iya. ya mau masuk SMP negeri yang ditanggung oleh pemerintah. Ya ternyata lulusan SD nggak sebanding dengan ketersediaan gedung sekolah negeri, SMP negeri. Sehingga mau tidak mau mereka sekolah di swasta. Kalau swasta kan relatif lebih mahal. Betul. Maka tugas gue sebagai orang anggota DPRD, ya gue harus bisa berkoordinasi dengan wali kota, pemerintah daerah kota Depok untuk mempersiapkan gedung itu. Gedung sekolah negeri yang memang dibiayai oleh pemerintah. Ya kan? Ya, begitupun setelah SMP dia lulus SMA. Gitu loh. Jangan nanti lulusan SMP bingung mau kemana nih. Kuota SMA-nya udah pada penuh gitu Iya, ya. akhirnya mau tidak mau masuk ke swasta. Sementara kan swasta tidak semua orang bisa Betul. masuk ke sana Biayanya kalau tinggi. biayanya besar. Itu. Kemudian kesehatan. Nah, persoalan kesehatan juga masih banyak sekali di Depok ini yang kejadian ya. Iya.
banyak yang ditolak di rumah sakit. Padahal dia di depan pintu rumah sakit udah berjuang antara hidup dan mati tuh bro. Betul. Tiba-tiba oknum di rumah sakit masih nanya, ini ada uangnya nggak? Itu yang bikin Bayar jaminan dulu. wah, itu yang bikin gua nggak bisa terima, nggak ada alasan bagi gua kalau kayak gitu-gitu. Itu kalau kayak gitu panggil tuh biasanya Pak. Ya Pihak rumah sakitnya. harus ditegur lah. Kalau rumah sakit swasta begitu ya cabut aja izinnya lah gitu-gitulah. Lihat dong. Iya. Dia beroperasi di sini Iya, gitu ya. oke lah. Katakanlah let's say dia memang rumah sakit swasta yang memang profit oriented. Betul. Tapi kan segi sosialnya juga harus ada. Betul. Ya kan dia harus perhatikan itu. Dia hanya cari untung dong. Kemanusiaan nomor Kemanusiaannya satu, Pak, ya. nomor satu. Tetap itu. Gitu loh. Jadi kalau ada yang seperti itu ya gua yang paling di depan untuk memberikan masukan kepada wali kota untuk ya udahlah Pak, cabut aja izinnya kayak gitu-gitulah. Ya, biar efek jerak ke yang lain. Iya. Ya kan? Bayangin aja kalau orang nggak punya uang, ya datang ke rumah sakit berobat, ditolak, gimana perasaannya gitu? Ya kan? Iya. Apalagi kalau amit-amit deh, udah nggak bisa ditolong lagi kan, kasihan. Kita sebagai manusia, masa nggak punya hati? Betul. Gitu loh. Nah, ini penting sih sebenarnya buat kita. Jadi kadang-kadang gini, kita ini sebagai masyarakat gitu ya. Ada masalah nih. Ada masalah, tapi sebenarnya kita tuh nggak tahu mau ngadu kemana gitu loh. Buntu gitu kayak aduh. Mentok-mentok ke RT gitu kan, ke RW. Apa iya mau ngurusin kita gitu kan? Harusnya iya dong. Harusnya, cuman kan bisa saja RT-nya juga ada. RT itu kan bagian daripada pemerintah Betul. daerah yang paling di bawah, yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Atau ya langsung lah ke gedung DPRD, kan deket tuh. Iya. Ya kan? Kalau Pak, saya butuh ini. ya kalau nggak ada yang bisa ditemuin, cari HTA di sana pasti Ah, ada. Ini adalah apa janji beliau gitu ya. Artinya Dan itu terjadi kok sering. gitu ya. Iya. Handphone gue nih 24 jam gue nggak pernah matiin. Gue lagi tidur sambil dia hidup. Ya kalaupun udah tengah malam gue tidur ada WA masuk, ada aduan masuk, besok pagi pasti gue cek. Nah, ini teman-teman Margonda 32 sudah menghadirkan toko yang bisa kita bisa melapor ke beliau 24 jam. Kalau udah malam ya besok pagi bacanya ya masa malam-malam baca. Orang tidur juga lah, manusia men. Iya. Oke. Jadi Bapak ngerasa bahwa memang dengan berpolitik bisa melakukan banyak hal, bisa membantu banyak orang, Iya. ya, kayak gitu. Ibarat kata apa lebih leluasa lah ya. Peluang membantu orang betul. itu lebih besar. Ya, Karena punya itu tadi punya ya, akses. punya akses. Dan punya kewenangan untuk memutuskan itu kan. Ya kalau kita hanya bisa teriak-teriak tapi nggak punya kewenangan kan kadang percuma juga, Bro. Iya. Ya maka ya kita harus tahu persoalan, kita eksekusi dan kemudian itu bisa dieksekusi kalau kita punya kewenangan kan. Kalau enggak kan bingung juga. Sebelum kita akhirin, saya pengen nanya ke Pak HTA nih ya. Rencana Bapak dalam beberapa waktu mendatang, terlepas dari hal-hal yang sudah Bapak lakukan. Bikin stadion, bikin lapangan bola, stadion bola, terus berkarir juga di politik. Apa sih cita-cita Bapak selanjutnya? Capek nih dengerin orang ngeluh terus. Capek nih begini-begini bikin perubahan tapi tidak berubah-berubah. Maaf nih. Maksudnya cita-citanya apa? Harapan ke depan? Ya nggak muluk-muluk sih. Ya kalau sekarang ini gua bagian dari parlemen di Depok. Ya, banyak persoalan di masyarakat. Ya tadi gua ada jelasin, kita ada diskusi banyak. Ya minimal ketika gua ada di bagian daripada penyelenggara pemerintah daerah Kota Depok itu ada perubahan lah. Ya nggak harus semua persoalan itu selesai. Ya syukur-syukur bisa selesai semua. Ya, tetapi minimal ada progres yang lebih baik. Ya yang sakit dengan bebas bisa berobat ke rumah sakit kalau dia sakit. Nggak perlu lagi mikirin duitnya dari mana. Ya. Kemudian yang anak-anak sekolah mau masuk negeri juga orang tuanya nggak pusing-pusing lagi mikirin biaya karena sekolah negeri sudah tersedia. Ya minimal hal-hal sederhana seperti itulah. Oke. Ya nggak perlu muluk-muluk. Berarti pengen tetap berkarir di politik? Ya selama masih kuat ya sehat ya akan di situ. Sampai tapi di Depok aja atau
ke Jawa, naik ke DPRD Kota Ya, Depok. Saya mau ke Jabar deh atau saya mau ke pusat atau mengalir aja lah kalau itulah. mengalir aja ya. Iya. Itu Tuhan punya rencana. Itu ya, Pak? Tuhan punya rencana dan gua kan orang politik. Ya. Ya gua ada di salah satu partai politik. Ya, ketika pimpinan gua di partai politik memerintahkan ya gua harus siap. Gitu ya. Oh, kirain saya tuh bebas milih, Pak. Enggak ya? Dong, kan kita punya aturan. Apa yang bunyi-bunyi itu ya? Kita macam-macam Pak di sini. Jadi ada yang jadi back sound kan. Itu tadi saya bilang, ini tukang bakso langganan Iya. belum lewat aja. Soalnya nih. gue pernah diundang tuh podcast kayak gini nih di teman juga. Ya, dia studionya nggak ada suara kan sama saya bilang sekali. tadi, Margonda 32 ini letaknya di pinggir jalan Margonda. Gitu. Iya. Oke. Biar ada dapat vibe-nya, Pak. Iya, iya, Coba kalau kita di studio banget kan, oh ini mah di dalam kamar. Gitu ya. Ini jelas ini Ini strategi. suasana baru juga ya. Iya. Tapi kalau Bapak bikin produksinya pengennya kedap, kita juga ada tempat. Gitu ya. Tapi keren sih. Keren lah. Itu saya bilang tadi. Tahu kalau ada nih tukang bakso lewat. Untung paketnya belum datang nih Pak. Permisi paket. Oke. Terima kasih Pak Oke. ya. Seneng banget saya bisa Sama-sama. ngobrol sama Bapak. Sama-sama. Lama kita nggak jumpa ya. Udah berapa tahun ya? Iya. Tapi Ntar Bapak, kapan-kapan ikut main bola loh ya. itu janji yang Ya. mungkin saya abis ini mau Ya. rutin main bola karena memang saya dulu seneng banget main bola ya. Oh, kru Margonda 32 main bola gratis, free. Tuh, catat nih buat semuanya. Ya. Ini kalau nggak salah Pak, ini tenaganya masih ada buat lari. Nendangnya nggak ada. Iya, larinya mah masih kuat semua. Pas nendangnya ada nggak udah bisa. lemes. Iya. Oke, terima kasih Pak Atea Sama-sama. sudah ikut bergabung dari Margonda 32. Begini Pak, ini kanal yang siapa aja bisa jadi host. Oh gitu ya. Iya belum tentu. Emang Andi mah lewat terus. Ganti-ganti Enggak. terus ya? Iya, Oh, beda-beda. bagus. Kadang ada OB kita suruh. Kalau iya nggak ada syuting nih, kamu gitu. Bebas. Satu hari nanti mana tahu kan. Pak, lagi kosong nggak? Jadi host dong. Iya. Masa jadi pelatih bola udah ini. Cobain jadi host Oke, gitu. kalau diundang gua pasti datang. Bener ya? Siap. Oke, kita kunci jawabannya. Kita pegang janjinya Pak Atea nanti Siap. akan siap menjadi host di sini. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak. Siap. Semoga Sama-sama. apa yang Bapak lakukan bermanfaat, Amin. dirasakan oleh orang banyak dan itu tadi Pak kalau bisa merata gitu ya. Siap. Jangan di Cipayung doang. Siap. Ada lapangan bola tempat lain. Masih usaha terus. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak HTA. Terima kasih Terima buat kalian kasih. yang nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang pastinya nggak kalah keren. Selamat sore, salam sehat semuanya dari Margonda 32.